Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qawli amma ba'du. Yang kami hormati Bu Husnul Khotimah selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran Al-Quran hadis dan juga rekan-rekan teman-teman seperjuangan dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Fatfur Razi, mahasiswa STAI Brebes semester 5 akan mempresentasikan materi Al-Quran hadis. Video ini guna untuk memenuhi tugas UTS MK pengembangan pembelajaran Al-Quran hadis. Baik, langsung saja di bab 3 ini dengan judul menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dermawan dan menghindari kikir. Langsung di poin A, isi kandungan Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 7. Janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terhadap orang yang dermawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Demi malam apabila menutupi cahaya siang dan siang apabila terang benderang dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah SWT dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Pada kalimat ini ada pengetahuan konseptual karena menyajikan tentang dalil yaitu surat Al-Lail dan juga terjemahan daripada surat Al-Lail. Kemudian ada di sini prosedural. Demi malam apabila menutupi cahaya siang dan siang apabila terang benderang dan penciptaan laki-laki dan perempuan ini adalah prosedural, tahapan-tahapan. Kemudian di sini juga ada prosedur lagi. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah SWT dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jadi untuk memperoleh tahapan meraih pahala yang terbaik yaitu surga, maka ada tahapan-tahapan yang harus dilaluinya, yaitu dengan cara memberikan hartanya di jalan Allah dan juga menjadi orang yang bertakwa. Ini pengetahuan prosedural. Selanjutnya Abu Fida Imaduddin Ismail yang lebih dikenal dengan Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah SWT telah bersumpah walaili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang, yakni apabila menutup makhluk dengan kegelapannya, wan nahari idza tajalla, dan siang apabila terang benderang, yakni dengan cahaya dan siangnya, wa ma khalaqal dzakara wal untha, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usahamu memang berbeda-beda, yakni berbagai amal perbuatan hamba-hambanya yang mereka kerjakan saling bertentangan dan juga bertolak belakang. Di mana ada yang berbuat kebaikan, ada juga yang berbuat keburukan. Amma man a'dha wattaqa, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah SWT dan bertakwa, yakni mengeluarkan
apa yang diperintahkan untuk dikeluarkan dan bertakwa kepada Allah SWT dalam segala urusannya. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni diberi alasan atas semuanya itu. Fasanuyasiruhu lil yusra, maka kami telah akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Ibnu Abbas mengatakan yakni menuju kepada kebaikan. Jadi di sini di sini ada faktual. Jadi Abu Hidayah Maduddin yang lebih tafsir menjelaskan bahwa ini adalah faktual. Kemudian dari potongan-potongan ayat ini yang disertai dengan artinya sampai ini adalah menunjukkan konseptual, yaitu dalil sertaan terjemahnya, dan juga masuk kepada faktual. Karena apa? Setelah daripada dalil ini, walaili idza yasha, demi malam apabila menutupi cahaya siang, yakni jadi penjelasannya dari artinya atau tafsirnya apabila menutupi makhluk dengan kegelapannya dan seterusnya sampai ke bawah, itu adalah ada pengetahuan faktual. Jadi pembahasan atau tafsir daripada ayat tersebut, penjelasan itu adalah pengetahuan faktual. Dan juga di sini kelanjutannya Allah SWT telah bersumpah demi malam dan siang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, Allah selalu menjadikan balas yang terbaik berupa pahala surga di akhirat kelak dan berbagai jalan kemudahan yang akan menghantarkannya menuju kebaikan itu bagi hamba yang gemar bersedekah dan bertakwa kepadanya serta membenarkan dan yakin akan adanya pahala yang terbaik baginya. Jadi di sini juga ada prosedural. Allah telah bersumpah, ini juga sumpahnya Allah demi malam dan siang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, tahapan-tahapan ini. Kemudian Allah menjanjikan balasan yang terbaik berupa pahala surga di akhirat kelak. Itu bisa diperoleh apabila seorang hamba itu menuju jalan yang mudah yang mengantarkannya untuk menuju kebaikan, yaitu dengan cara bersedekah, bertakwa, dan juga bertakwa kepadanya. Jadi untuk memperoleh pahala berupa surga, maka tahapan-tahapannya adalah dengan menjadi orang yang gemar bersedekah dan juga menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah prosedural. Yang kedua, ini isi kandungan hadis Rasulullah SAW menjanjikan kemuliaan dan derajat yang tinggi bagi orang yang dermawan. Ini adalah janjinya Allah, faktual. Sebagaimana sabda beliau an Abi Hurairah an Rasulullah SAW, qala ma naqadat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'af illa izzan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah SWT menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan dunia dan akhirat. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri kepada Allah karena Allah SWT, kecuali dia akan meninggikan derajat dunia dan akhirat. Jadi ayat Al-Quran ini dan juga terjemahannya itu masuk dalam pengetahuan konseptual karena menyajikan dalil. Mohon maaf, ini adalah hadis, dalil berupa hadis, dan juga yang terjemahannya ini berupa pengetahuan konseptual karena menyajikan sebuah dalil. Kemudian selanjutnya kembali ke hadis di atas, Abdullah bin Taslim menjelaskan bahwa ini termasuk faktual karena ada nama seorang, kemudian menjelaskan bahwa jadi pengertian
Arti tidak berkurangnya harta dengan sedekah adalah dengan tambahan keberkahan yang Allah SWT jadikan pada harta dan terhindarnya harta dari hal-hal yang akan merusaknya di dunia. Juga dengan didapatkannya pahala dan tambahan kebaikan yang berlipat ganda di sisi Allah SWT dan akhlak. Meskipun harta tersebut berkurang secara kasat mata, Allah SWT berfirman, "Wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Ini masuk pada pengetahuan ayat tersebut dan terjemahnya berupa dalil yaitu konseptual, kemudian ini tadi faktual. Beliau bin Taslim menjelaskan bahwa ini faktual, kemudian makna firmannya Allah SWT akan menggantinya yaitu dengan keberkahan harta dunia dan pahala yang besar di akhirat. Ini masuk ke konseptual dan juga masuk ke faktual, yaitu makna firman Allah SWT akan menggantinya, yaitu ini adalah tafsir daripada makna firman Allah SWT yang akan menggantinya. Kata al-afu memaafkan dalam hadis di atas artinya memaafkan perbuatan salah dan tidak menghukumnya. Jadi kata al-afu ini adalah sampai detik ini adalah pengetahuan faktual karena di sini adalah ada penjelasan. Sedang arti bertambahnya kemuliaan orang yang pemaaf di dunia adalah dengan dia dimuliakan dan diagungkan di hati manusia karena sifatnya yang mudah memaafkan orang lain. Sedangkan di akhirat dengan besarnya ganjaran pahala dan keutamaan di sisi Allah SWT. Jadi sedang arti bertambahnya kemuliaan orang yang pemaaf di dunia adalah ini masuk dalam pengetahuan faktual karena ini ada penjelasan dari bertambahnya kemuliaan orang yang pemaaf di dunia. Arti tawadu merendahkan diri karena Allah SWT adalah merendahkan diri dari kedudukan yang semestinya pantas bagi dirinya untuk tujuan menghilangkan suatu hidup bangga terhadap diri sendiri dengan yang mendekatkan diri kepadanya dan bukan untuk kepentingan duniawi. Ini juga masuk pada pengetahuan faktual, penjelasan merendahkan diri dan juga prosedural. Mohon maaf, ulangi lagi. Dilanjutkan, adapun arti ketinggian derajat orang yang merendahkan diri karena Allah SWT di dunia adalah dengan ditinggikan dan dimuliakan kedudukannya di hati manusia karena sifat tersebut dan diangkat dengan pahala yang agung dan kedudukan yang tinggi di sisinya. Ini termasuk sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jadi adapun arti ketinggian derajat orang yang merendahkan diri ini adalah pengetahuan faktual, ini penjelasan. Kemudian ada prosedural di sini. Ketika seseorang ingin mendapatkan akhirat dengan pahala yang agung dan juga kedudukan yang tinggi, yaitu dengan cara dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Selanjutnya tingkat darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyembuhkan diri dan berbuat kerusakan atau maksiat di muka bumi, dan kesudahan yang baik yaitu surga adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat Al-Quran ini dan juga artinya menunjukkan pengetahuan konseptual karena menunjukkan dalil Al-Quran dan juga
bisa masuk pada pengetahuan prosedural karena mencakup tahapan-tahapan menjadi kalau kita ingin memperoleh kesudahan yang baik yaitu surga, maka orang tersebut tidak boleh menyombongkan diri dan juga berbuat kemaksiatan. Selanjutnya berisi kandungan Quran surat Al-Lail. Ancaman Allah SWT bagi yang kikir atau bakhil. Islam sangat membenci sifat bakhil karena sifat bakhil salah satu dari karakter orang munafik yang tidak mau berkorban untuk kebaikan. Padahal karakter orang yang beriman adalah siap berkorban dengan apa saja demi Islam dan Allah SWT. Sedangkan orang yang bakhil akan jauh dari Allah SWT dan dia akan menimpakan berbagai keburukan, kesesatan dan masukkannya ke dalam neraka. Ini masuk pada faktual karena menyajikan fakta. Islam sangat membenci sifat bakhil karena sifat bakhil adalah satu dari karakter orang munafik yang tidak mau berkorban dari kebaikan dan juga bisa masuk pada metakognitif karena menyangkut atau mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari karakter seseorang. Dan juga selanjutnya ayat Al-Quran ini, Quran surat Al-Lail. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup mendustakan pahala yang terbaik, maka kalau kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, hartanya tidak bermanfaat baginya, dia telah binasa. Jadi ini ayat ini dan juga artinya untuk semuanya masuk pada pengetahuan konseptual karena menyajikan tentang dalil yaitu surat Al-Lail dan juga bisa masuk pada prosedural. Jadi tahapan seseorang memperoleh jalan yang sukar atau tahapan-tahapan seseorang tersebut mendapatkan sesuatu yang sukar dan juga harta yang tidak bermanfaat, yaitu dia karena melakukan kebakhilan dan juga merasa cukup atau mendustakan pahala yang terbaik, maka dia akan memperoleh jalan yang sukar dan juga hartanya tidak bermanfaat. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup. Ikrimah berkata dari Ibnu Abbas, ini kikir terhadap hartanya dan tidak membutuhkan Rabbnya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim bahkan berfitnah serta mendustakan pahala yang terbaik, yakni mendustakan pahala di alam akhirat kelak. Pasalnya silhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, yakni jalan keburukan sebagaimana difirmankan Allah SWT yang artinya, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya. Al-Quran pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang sangat. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ini faktual dan juga potongan-potongan daripada dalil-dalil ini, wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, ini konseptual. Kemudian ada penjelasan dari Ikrimah berkata dari Ibnu Abbas, ini faktual. Jadi penjelasan daripada ayat, potongan-potongan ayat di atas ini masuk pada faktual. Dan juga di sini ada prosedural.
Jadi kemudian ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang pengertian ini cukup banyak yang menunjukkan bahwa Allah SWT akan memberi balasan kepada orang yang menuju kepada kebaikan berupa taufik untuk mengarah kepadanya, dan balasan menuju kepada keburukan akan diberi balasan berupa kehinaan. Semuanya itu sesuai dengan takdir yang ditetapkan. Ini bisa faktual, kemudian bisa prosedural karena mencakup tahapan-tahapan daripada Allah memberikan balasan, baik balasan berupa kebaikan ataupun balasan berupa kehinaan. Firman Allah SWT, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa, yakni jika telah binasa di dalam neraka. Ini potongan ayat ini adalah konseptual, kemudian yakni jika telah binasa dalam neraka, juga ini penjelasannya faktual. Isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Jabir, Rasulullah SAW telah mengingatkan kita agar menjauhi sifat zalim, dan kikir, karena sifat zalim Rasulullah telah mengingatkan kita agar menjauhi sifat zalim dan kikir, karena sifat zalim menjadikan kegelapan bagi manusia pada hari kiamat, dan sifat kikir inilah yang telah mencelakakan dan menjadi terjadinya pertumpahan darah di antara umat terdahulu. Ini masih pengetahuan prosedural. Jadi terjadinya terjadi pertumpahan darah itu karena kezaliman atau sifat kikir, karena zalim menjadikan kegelapan manusia dari kiamat, dan sifat kikirnya mencelakakan. Sifat kikir inilah yang telah mencelakakan. Jadi prosedural tahapan terjadinya pertumpahan darah. Kemudian selanjutnya adalah potongan hadis ini. Hadis ini Wan Jabir anna Rasulullah qala ittaqul zulma fa inna zulma ila akhirih, yang artinya diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jauhilah atau takutlah oleh kalian perbuatan zalim, karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat, dan jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi mereka. Jadi hadis ini adalah pengetahuan faktual, konseptual, menyajikan dalil hadis, kemudian perbuatan-perbuatan yaitu metakognitif, yaitu mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam hadis ini terdapat peringatan dari berbuat zalim dan anjuran untuk berbuat adil. Syariat Islam memerintahkan untuk berlaku adil dan melarang dari berbuat zalim. Lawan dari zalim adalah adil. Ini adalah faktual. Kemudian adil artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya serta melaksanakan hak-hak yang wajib. Adapun zalim yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Keadilan yang paling adil dan yang pokok adalah mengakui dan mengikhlaskan tauhid hanya kepada Allah SWT semata, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya yang baik, serta mengikhlaskan agama dan ibadah hanya kepada Allah. Kezaliman yang paling yaitu berbuat syirik, menyekutukan Allah SWT sebagaimana disebutkan kepada anaknya. Ini adalah faktual karena menyajikan pengertian adil, kemudian keadilan yang paling, kemudian makna arti daripada zalim, dan juga kezaliman yang sangat, yaitu adalah berbuat syirik, adalah faktual. Kemudian surat Luqman ini adalah konseptual, dalil Al-Quran dan terjemahannya,
Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah dari kezaliman. Ini adalah uh, konseptual dari hadis, tetapi berupa doa. Kemudian artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku sesat, atau disesatkan oleh setan, atau orang yang berwatak setan, berbuat kesalahan atau disalahi, tergelincir atau digelincirkan orang, mendolimi atau menganiaya atau didolimi atau dianiaya, dan berbuat bodoh atau dibodohi. Ini adalah konseptual. Kemudian pada hadis di atas juga mengingatkan kita agar menjauhi sifat kikir atau bakhil, medit. Di antara manusia ada yang kikir mengeluarkan zakat, padahal zakat itu akan membersihkan hartanya dan mensucikan dirinya. Di antara manusia juga ada yang kikir dan pelit terhadap dirinya sendiri, istrinya, dan anak-anaknya, juga pelit terhadap karib kerabatnya, teman-teman karibnya, tamunya, orang-orang fakir miskin, dan lainnya. Ini adalah faktual. Kemudian juga metakognitif karena mengaitkan eh, dalam kehidupan sehari-hari, masalah pikir. Kemudian karena itulah terdapat ancaman yang keras dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih bagi orang yang punya sifat dan mengidap penyakit bakhil, pikir, dan pelit ini. Ini adalah faktual. Kemudian Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran, ini adalah konseptual karena menyajikan dalil dan juga artinya, dan jangan sekali-kali orang yang pikir dengan apa yang diberikan Allah SWT kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini ada pengetahuan konseptual dan juga ada prosedural. Jadi tahapan seorang memperoleh eh, harta ini dikalungkan di lehernya, harta yang mereka pikirkan itu kalau karena eh, mereka berbuat kikir, dan juga proses daripada dia memperoleh apa namanya harta yang dikalungkan karena kikir itu sebabnya atau prosesnya karena ada ayat ini mencakup apa namanya prosedural, ya, sebab akibat. Bahaya dalam bahasa Arab biasa disebut dengan asyuha, sedang dalam istilah adalah bakhilnya seorang terhadap harta dan segala kebaikan yang ada pada dirinya atau pada orang lain. Nah, ini adalah pengetahuan faktual karena berisi tentang pengertian bakhil secara bahasa, bakhil secara istilah, yaitu kemudian selanjutnya, hendaklah kalian jauhi sifat bakhil, maka sungguhnya telah celaka orang-orang sebelum kalian dengan kebakilan, merintahkan kepada mereka dengan kebakilan, kemudian mereka bakhil dan merintahkan kepada mereka untuk memutus silaturahim, kemudian mereka putus dan memerintahkan kepada mereka dengan perbuatan dosa, kemudian ia melakukannya. Ini konseptual karena dalil daripada hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian ada metakognitif tentang kaitannya dengan keseharian, yaitu ada seorang yang memiliki sifat bakhil dan juga kesehariannya mereka menyuruh, memerintahkan orang untuk berbuat bakhil, mereka bakhil. Kemudian mereka menyuruh untuk memutus silaturahim, mereka memutus silaturahim, dan seterusnya. Ini masuk pada apa namanya
uh, metakognitif, bakhil, kikir, dan beli termasuk perkara yang membinasakan. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, Allah muhlikatun syuhun muta'un wa haun muttaba'un wa ijabul mar'i binafsihi. Ini hadis ini adalah konseptual. Tiga perkara yang membinasakan yaitu kikir, pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan takjubnya seorang terhadap dirinya sendiri. Ini adalah konseptual. Rasulullah juga banyak memanjatkan doa ini. Nah, ini doa ini adalah masuk pada pengetahuan konseptual. Jadi hadis tapi berupa doa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesusahan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, sifat bakhil, kikir, pengecut, lilitan hutang, dan dikuasai orang lain ya. Nah, jadi kita meminta perlindungan kepada Allah ya. Nauzubillahimin dari sifat-sifat yang ada di doa ini. Di antaranya susah, sedih, lemah, malas, kikir, dan terlilit hutang, dan lain sebagainya. Ini adalah pengetahuan konseptual. Untuk rangkumannya, Allah SWT telah bersumpah bahwa Ia akan memberikan balasan surga dan kemudahan jalan menuju surga bagi hambanya yang bertakwa dan senang bersedekah. Jadi ini konseptual prosedural. Untuk memperoleh surga, dia harus menjadi hamba yang bertakwa dan senang bersedekah. Yang kedua, Rasulullah bersabda bahwa harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang, akan semakin bertambah keberkahannya. Nah, ini faktual. Allah SWT juga bersumpah apabila ada hambanya yang bakhil dan ia mendustakan pahala, ia akan diberi berbagai keburukan. Faktual dan juga bisa prosedural. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita agar menjauhi sifat zalim dan pikir karena sifat zalim menjadikan kegelapan. Prosedural. Kemudian bagi manusia pada hari kiamat dan sifat pikir inilah yang telah mencelakakan dan menjadi sebab terjadi pertumpahan darah di antara umat terdahulu. Ya, prosedural sebab akibat. Nah, alhamdulillah untuk materi bab yang ketiga ini sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, baik yang membaca ataupun yang mendengarkan. Kurang lebihnya dari saya pribadi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.